Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, polisi telah menetapkan 30 tersangka kasus mafia tanah. Celakanya 13 tersangka diantaranya pejabat dan pegawai BPN. Meski menjadi aib memalukan, Kementerian ATR BPN berkomitmen mencabut mafia tanah hingga ke akar-akarnya. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Pernyataan Presiden Joko Widodo 10 bulan silam itu menjadi instruksi bagi aparat kepolisian untuk memberangus mafia tanah. Tapi celakanya, pejabat dan pegawai Badan Pertanahan Nasional juga ikut terjaring. Pekan lalu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 4 pejabat BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah di wilayah Jakarta dan Bekasi. Polisi juga meringkus 3 tersangka kasus mafia tanah di Bekasi yang beroperasi pada periode 2016-2017. Ketiganya antara lain NS, Kepala Kantor BPN Kota Palembang, RS, Kepala Seksi Survei Kantor BPN Bandung Barat, dan PS, pensiunan BPN, yang pernah menjabat sebagai koordinator pengukuran kantor BPN Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 30 tersangka kasus mafia tanah. 13 tersangka diantaranya pejabat dan pegawai BPN. Bagaimana dan seperti apa modus yang dilakukan komplotan mafia tanah untuk mengakali para korbannya? Ada beberapa modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Bahkan ada mantan pejabat BPN yang juga akunnya dipalsukan. Ini mungkin menjadi bahan ke depan agar ini tidak terjadi. Meski menjadi aib memalukan, Kementerian ATR BPN berkomitmen untuk mencabut mafia tanah hingga ke akar-akarnya. Operasi yang dilaksanakan oleh mafia tanah yang belum sempat kita lakukan tindakan. Keseriusan dalam memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya adalah perintah Bapak Presiden. Oleh sebab itu, menjadi komitmen kita bersama dan akan terus kita lakukan. Baik di Kementerian, ATR BPN, dan menjadi dalam satu amanah bagi seluruh pejabat ATR BPN di bidang pertanian. Menjadi korban praktik mafia tanah, Nirina Zubir mengakui ada titik terang dalam memberantas mafia tanah. Dan menunjukkan kolaborasi yang benar-benar buat kita, para korban adalah melihat sepertinya akan ada titik cerah gitu loh. Dan kembali lagi di sini Nirina adalah teman-teman semuanya yang juga adalah korban atau mungkin sedang mengalami hal yang sama. Nirina di sini hanya bisa membantu dengan menyuarakannya. Kembali lagi, tapi kalau misalnya dari para polisi dan juga dari kementerian juga benar-benar sudah bersinergi tuh istilahnya, yuk ini adalah bukti bahwa pergerakan kita ini benar-benar alhamdulillah didengar dan sudah sampai segini seriusnya sekarang. Selama periode 2018-2021, Kementerian ATR BPN mencatat ada 242 kasus mafia tanah. Mirisnya lagi, pada 2021, Ombudsman
menyatakan kasus agraria menempati urutan pertama yang paling banyak diadukan oleh masyarakat. Tidak heran jika kasus mafia tanah menjadi salah satu penyelewengan terbesar di negeri ini. Pemirsa, demikian Metro Dispik untuk kali ini. Saya Gemma Tanjung dan segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Sesaat lagi